Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Inspira bersama saya Happy Adisti. Indonesia saat ini sedang menuju era siaran televisi yang baru. Meskipun analog switch off atau ASO sudah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia, namun Indonesia masih tertinggal jauh. 2 tahun adalah waktu yang singkat untuk berpindah dari TV analog menuju ke TV digital, termasuk adanya pengawasan dan dukungan dari Lembaga Penyiaran Indonesia atau KPI akan sangat dibutuhkan untuk mengawasi konten-konten yang layak siar. Bagaimana hal itu bisa terwujud? Kita sudah bersama dengan Ketua KPI Agung Supriyo. Pak Agung, Ya, apa kabar Pak? baik, Pak Agung alhamdulillah, sehat? puji Tuhan. Sehat. Alhamdulillah. Pak Agung, sebagai Ketua KPI Pusat, dari pihak KPI sendiri bagaimana soal rencana ASO 2 tahun ke depan ini Pak? Ya, KPI merasa bersyukur bahwa analog switch off akhirnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan mempunyai tenggat waktu yang ideal yaitu 2 tahun. Jadi yang pertama kali KPI ucapkan adalah rasa syukur bahwa perjuangan untuk analog switch off ternyata terrealisasi. Cuma ini baru setengahnya. Kalau kita bicara 100%, ini baru 50%. Nah, 50%-nya lagi adalah ikhtiar semua pihak, baik pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia maupun lembaga penyiaran, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita akan pindah pada tahun 2022. Sehingga masyarakat pun bersiap. Misalnya adalah yang pertama membeli set-top box. Karena pada kenyataannya sekarang ini sudah bersiaran pula TV-TV digital. Jadi masyarakat kalau tidak memiliki set-top box, dia tidak akan dapat menikmati televisi digital. Ini yang pertama. Yang kedua, buat masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli TV, maka sekarang di outlet-outlet ataupun di supermarket elektronik sudah berjualan TV digital. Jadi sudah tidak ada lagi TV analog. Dan ini merata di seluruh Indonesia, dunia juga begitu. Sudah tidak ada lagi yang namanya TV analog. Jadi warga di Indonesia silakan ke supermarket elektronik begitu ya, untuk menukar atau membeli TV digital. Nah, sehingga mereka dapat mengakses konten-konten dari TV digital yang sekarang ini sudah bersiaran seperti Inspira TV misalnya, atau Nusantara TV dan yang sejenisnya. Nah, yang paling mendasar memang informasi itu. Jadi kenapa kemudian masyarakat tidak kunjung umpamanya membeli set-top box atau tidak kunjung menukar TV-nya dengan TV digital, itu karena informasi yang kurang dari pemerintah. Nah, Komisi Penyiaran Indonesia tidak ingin pemerintah berjalan sendiri, karena ini pekerjaan yang sangat besar. Kenapa? Karena populasi Indonesia itu, warga Indonesia itu lebih dari 200 juta jiwa. Nah, kalau rumah tangga mungkin lebih sedikit dari itu ya, jumlah rumah tangga di Indonesia. Nah, KPI tidak ingin pemerintah bergerak sendiri, dalam pengertian pemerintah itu harus dibantu. Nah, Komisi Penyiaran Indonesia dalam beberapa kesempatan ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu mendapatkan informasi atau mendapatkan pengetahuan tentang TV digital. Bahkan di dalam acara kami dengan DPR pun meminta kepada KPI untuk melakukan sosialisasi. Karena kalau kemudian sampai deadline pada tanggal 2 November 2022, ternyata masih ada masyarakat atau rumah tangga yang belum memiliki perangkat untuk menerima siaran digital, maka yang bertanggung jawab itu dua pihak. Yang pertama pemerintah, kedua KPI. Nah, ini menurut DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, atas dasar itulah maka KPI tentu akan menemani pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait digitalisasi penyiaran ini. Nah, ini yang
dalam waktu dekat saya kira harus segera dirumuskan secara bersama, dan beberapa hari ini bahkan nanti jam 2 ya, ini kami akan bertemu dengan pemerintah juga dengan lembaga penyiaran untuk melakukan countdown, hitung mundur startnya nanti kita tentukan bersama. Rencananya sih dari 20 Desember 2020 ya, countdown hitung mundur sampai kita lihat nanti finishnya itu di 2 November 2022. Nah, 2022. jadi kita hitung mundur. Nah, semoga dengan adanya pagelaran yang besar di 20 Desember, kita berharap juga Presiden juga ikut menyemarakan acara ini, maka saya yakin kalau nanti startnya itu inspiring, ya menginspirasi banyak pihak, ke belakangnya itu akan menjadi semakin mudah. Kita akan mudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka pindah ke TV digital. Gitu, Mbak. Baik. Lalu apa yang harus diperhatikan oleh pihak KPI kepada pihak-pihak yang diawasi nih Pak Agung? Ya, KPI memang sejak Undang-Undang Cipta Kerja, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal pembuatan PP, peraturan pemerintah. Karena kewenangan KPI terkait sanksi itu juga ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kami sedang menunggu PP-nya. Berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi terkait kewenangan KPI itu tidak hilang atau justru diperkuat begitu di dalam PP. Dan yang kedua adalah PP tentang digital itu sendiri. Jadi ada 2 PP yang kami tunggu. PP terkait dengan kewenangan KPI, yang kedua PP terkait dengan digitalisasi. Karena Undang-Undang Cipta Kerja juga memasukkan beberapa pasal dalam Undang-Undang 32 tentang penyiaran dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, turunannya adalah PP. Nah, kami berkoordinasi dengan pemerintah untuk kemudian menjamin kewenangan KPI dan digital ada dalam PP. Nah, kalau itu sudah ada dalam PP, maka kami akan panggil semua lembaga penyiaran untuk kemudian kita patuhi bersama PP yang ada di dalam kewenangan KPI termasuk digital ataupun sanksi yang ada dalam PP. Nah, itu langkah kami akan kami lakukan. Jadi 2 hal, yang pertama koordinasi dengan pemerintah terkait PP, yang kedua adalah memanggil lembaga penyiaran terkait dengan PP digital maupun PP kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Itu yang dalam waktu dekat yang akan kami lakukan. Baik, tapi kalau menurut KPI, batas 2 tahun yang diberikan oleh pemerintah untuk analog switch off ini, apakah bisa terjadi, Pak? Indonesia ini sudah ketinggalan ya, daripada negara-negara di dunia, kita itu tertinggal. Hanya Indonesia dan Timor Leste kalau kita bicara Asia yang belum migrasi ke digitalisasi, ke sistem digital. Semua negara, bahkan kalau Anda sebut Nigeria, negara-negara yang mungkin jauh daripada Indonesia, bahkan merdekanya lebih dulu Indonesia, ya daripada mereka sudah bertransformasi ke sistem digital. Nah, artinya Indonesia itu tertinggal. Nah, oleh karena itu waktu 2 tahun saya kira waktu yang sangat realistis, ya. Dia tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Kalau lambat, kita itu kerugiannya banyak. Kalau kita tidak migrasi segera. Yang pertama, pemerintah tidak akan memiliki pemasukan dari yang pertama internet. Kenapa? Karena ketika kita migrasi ke sistem penyiaran digital, ada alokasi digital untuk internet. Nah, nanti bisa 5G. Kan begitu. Artinya pemerintah mendapatkan lebih banyak pemasukan dari orang yang membeli kuota atau data untuk mengakses internet. Karena internet akan lebih cepat. Jadi pemerintah nanti kalau semakin lambat melakukan
analog switch off, mereka akan rugi, nggak ada pemasukan, apalagi zaman sekarang ini. Yang kedua, ASO itu juga menyerap tenaga kerja. Bisa dilihat bahwa lembaga penyiaran itu akan semakin banyak, ya, tidak seperti sekarang. Jadi semakin banyak, semakin bertumbuh sesuai dengan hakikat dari digital itu. Semakin hemat, tapi semakin jernih dan semakin bersih TV-nya. Semakin hemat artinya semakin banyak TV yang bisa kemudian muncul dinikmati oleh publik. Nah, artinya apa? Banyak kemudian penyerapan tenaga kerja di sektor industri penyiaran. Internet itu juga kalau sudah 5G akan muncul jenis usaha baru yang selama ini mungkin kita tidak bayangkan, dan itu sudah terjadi di negara-negara yang sudah migrasi. Jadi akan semakin banyak penyerapan tenaga kerja di sektor penyiaran atau industri penyiaran maupun penyerapan tenaga kerja ataupun munculnya jenis usaha baru di internet. Nah, pemerintah itu sangat diuntungkan. Nah, buat penonton sendiri seperti saya dan Anda, ya, warga negara, tentunya kita akan semakin banyak alternatif tontonan. Yang sekarang misalnya kita menonton terbatas, ya, jumlah televisi, nanti akan semakin banyak. Nah, kita akan semakin banyak tontonan, semakin banyak alternatif. Anak kita tentunya akan mudah kita arahkan. Kalau televisinya misalnya ada TV ramah anak misalnya, atau TV yang ramah perempuan. Nah, nanti KPI akan memandu, ya, dalam pengertian akan mengawal prosesnya sehingga keragaman konten itu terjadi ketika kita migrasi ke digital. Pak Agung? Ya. Pak Agung? Ya. Apakah aturan-aturan yang selama ini sudah ada yang diturunkan oleh KPI kepada lembaga penyiaran akan nantinya diganti lagi dengan yang baru ketika Indonesia sudah resmi bersiaran digital? Ya, kalau setelah resmi bersiaran secara digital, maka KPI akan mengawasi TV-TV digital tentu saja. Jadi sekarang ini tadi saya katakan KPI sedang menunggu PP. Lalu di tahun 2021 rencananya kalau tidak ada aral melintang, Komisi 1 DPR akan mengesahkan rancangan undang-undang penyiaran. Nah, kami berharap memang undang-undang penyiarannya lebih memberikan mandat kepada KPI untuk kemudian mampu bertindak lebih tegas, ya, terhadap penyiaran, baik itu sanksi maupun nanti adalah audit terhadap lembaga rating seperti Nielsen. Nah, kami juga terus melakukan pendekatan informal, bukan hanya kepada Kemkominfo, tetapi juga kepada anggota DPR. Kami ingin agar undang-undang penyiarannya itu adalah undang-undang yang ideal dan berlaku sampai lama, ya, sehingga tidak perlu kemudian membuat undang-undang baru lagi ketika teknologi berubah dengan cepat. Nah, undang-undang maupun PP itu sangat penting agar KPI memiliki legitimasi untuk kemudian mengawasi televisi yang sudah akan migrasi ke TV digital. Nah, ketika TV digital semua, lalu undang-undang atau PP-nya sudah memberikan mandat kepada KPI, maka kami akan mengatur beberapa hal. Yang pertama tadi, tentang diversifikasi konten. Jadi kami ingin agar TV yang banyak itu di tahun 2022 tidak hanya melulu didominasi oleh TV hiburan, tetapi juga ada TV-TV yang segmented, umpamanya TV pendidikan, TV anak, TV perempuan, TV olahraga. Bahkan TV olahraga itu aja banyak, ada khusus bola, khusus tinju, dan seterusnya. Yang kedua, kalau kita studi banding ke Singapura, negara Singapura sudah digital, mereka kemudian mengatur remote-nya itu diatur. Kalau remote itu kan ada 1 sampai 9.
kan gitu. Nah, 1 sampai 9 itu dimiliki oleh TV-TV yang segmented tadi, TV berita, TV anak, begitu. Jadi kepala rumah tangga, perempuan ataupun laki-laki, begitu ya, kan perempuan pun bisa menjadi kepala rumah tangga. Itu dia bisa mencet dengan mudah karena 1 sampai 9. Nah, remote yang atau angka yang banyak, misalnya 31, 32, atau kalau di Jakarta ini nanti ada 84 TV misalnya. Ya, remote-nya kan itu banyak banget. Nah, yang angka-angkanya banyak ya lebih dari 1. Tadi saya contohkan 31, 71, misalnya 70. Nah, itu untuk TV-TV yang hiburan itu. Jadi ada semacam political will dari pemerintah ya untuk mengutamakan TV-TV yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi kayak pendidikan, anak. Nah, KPI akan terlibat di situ. Kami sudah berdiskusi dengan Kemkominfo bahwa ini akan diambil alih oleh KPI karena terkait dengan program siaran. Ya, baik. Di 2022 itu, kalau nantinya diharapkan, ya, Pak Agung, kalau nantinya diharapkan akan lebih bervariasi tayangan-tayangan saat sudah ada TV digital, lalu bagaimana cara membatasi konten-konten yang tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat? Bagaimana ini, Pak? Ya, kami punya sanksi ya, Jadi sampai sekarang KPI masih diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang membuat konten atau menaikkan konten yang tidak sesuai dengan P3SPS. P3SPS itu adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi mirip rambu-rambu dalam lalu lintas. Kalau ada lampu merah, mesti berhenti. Kalau mobil ada lampu merah, itu ngebut, itu akan ditilang. Nah, di penyiaran gitu juga. Kalau ada lembaga penyiaran melanggar rambu dalam P3SPS, maka kami akan memberikan sanksi. Sanksinya itu bermacam-macam. Ada teguran tertulis, pertama, kedua, ada kemudian penghentian sementara, ada pembatasan durasi, denda, bahkan yang paling tinggi adalah memberikan rekomendasi kepada Kemkominfo untuk mencabut izinnya. Jadi kalau ada TV yang kita bilangin bandel, nah kalau ada sikap keras kepala dari lembaga penyiaran terhadap peraturan P3SPS, maka KPI memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dicabut izinnya. Itu kewenangan KPI yang ada di dalam Undang-Undang 32 maupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kuat banget Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, sekarang ini pemerintah dengan KPI juga akan membuat peraturan pemerintah ya terkait dengan denda. Sekarang kan belum ada ya. Sejak KPI berdiri sampai sekarang itu belum ada usaha untuk menerbitkan denda karena memang belum ada peraturan pemerintahnya. Nah, kemarin dari pihak Kemkominfo sudah bicara dengan Kementerian Keuangan, apakah dimungkinkan KPI memiliki pemasukan negara bukan pajak yang diambil atau diperoleh dari denda terhadap lembaga penyiaran. Menurut Kemenq boleh. Nah, inilah yang kemudian menjadi rujukan buat kami. Kominfo akan membuat peraturan pemerintahnya, KPI akan kemudian menerbitkan semacam juklak atau pengaturan tentang denda, besaran denda. Umpamanya begini, kalau ada televisi yang menayangkan konten pornografi di prime time, di jam tayang utama, di mana jumlah penontonnya banyak, ataupun anak-anak potensial untuk nonton pada jam itu, maka dendanya akan lebih tinggi daripada kemudian tayangan pornografi yang ditayangkan pada jam dini hari. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Nah, ini tentunya tidak mudah membuat formula seperti itu. Kami akan banyak melakukan studi literatur di banyak negara terkait dengan sanksi denda ini ketika pemerintah membuat peraturannya. Memangnya apa saja sih Pak yang masih menjadi kekurangan dalam persiapan menuju ASO untuk saat ini? Saya boleh menggarisbawahi ya,
rasa syukur saya ini karena melihat semua asosiasi sudah bersepakat untuk ikut di dalam program pemerintah ataupun yang dituliskan dalam undang-undang itu bahwa ASO itu 2 tahun. Jadi semua asosiasi bahkan semua televisi ini sudah mendukung. Artinya mereka akan terlibat di dalam menyukseskan ASO. Nah, pada tanggal 20 Desember nanti KPI ya itu dengan Kemkominfo dan juga dengan semua asosiasi akan membuat tadi countdown tadi, hitung mundur sampai tanggal 2 November 2022. Jadi 2/11/22. Ini bukan 212 ya, tapi 2/11/22. Kenapa dipilih tanggal 2/11/22? Ya karena memang ini tanggal yang paling lambat. Pak Jokowi itu menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja itu 2 November 2020. Maka ASO ditulis dalam undang-undang itu 2 tahun setelah Presiden tanda tangan. Jadi jatuhnya adalah 2/11/22. Ini angka cantik sebetulnya, walaupun di kalangan kita juga berdebat 2/11/22 kok identik dengan nomor tertentu begitu ya. Ya saya bisa bilang nomor biro sableng apa. Ya cuman memang intinya adalah kita hitung mundur dari 2/11/22 dan pagelarannya nanti kalau memang sukses semua, tidak ada aral melintang begitu ya. Startnya itu 20 Desember 2020. Jadi 20, 12, 20 itu juga akan cantik. Kita hitung mundur dari situ sampai 2/11/2022. Dan tadi saya bilang rasa syukur saya karena semua asosiasi, semua lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia, Kominfo ya akan terlibat secara aktif full untuk menyukseskan analog switch off. Tadi saya ingin katakan, kalau tanggal 20 Desember ini betul-betul gebiar acaranya, gebiar ya, maka saya yakin masyarakat akan euforia untuk kemudian membeli peralatan untuk dapat menerima siaran digital. Bahkan waktu 2/11/22 itu bisa dipercepat. Saya sih targetnya kalau semuanya sudah memiliki set-top box, semua sudah memiliki TV digital, saya pribadi inginnya itu nanti ditutup TV analognya, dimatikan TV analognya pada saat Hari Penyiaran Nasional, yaitu pada tanggal 1 April 2022. Ini harapan saya. Baik, baik. Pak Agung, masih ada sejumlah masyarakat yang pada kenyataannya masih bingung bagaimana cara menonton TV digital. Nah, langkah awal apa yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh TV digital itu sendiri agar masyarakat mau menerima perubahan ini? Jadi gini Mbak, ini lucu ya. Jadi begini, kami itu kan melakukan sosialisasi ke sejumlah kota. Kita pernah ke Mandalika, NTB, kita pernah ke Yogyakarta, kita pernah ke Anyer, pernah ke Cirebon, pernah ke Jogja, juga pernah ke Bandung, ya, ke Cirebon bahkan juga pernah, bahkan Direktur Inspira hadir ke Cirebon. Nah, sebelum acara itu kami survei ke warga sekitar. Kita survei 10 orang. Dari 10 orang yang kami survei, kami cuma tanya, pertanyaannya tuh sederhana. Bapak tahu nggak sih TV digital? Dari 10 orang itu yang tahu itu cuma 2 orang. 2 orang. Kita apres lah 2 orang. Bahkan kalau boleh dirata-ratakan gitu ya, itu cuma 1 yang tahu. Artinya memang masyarakat itu butuh informasi tentang TV digital. Ini yang pertama. Yang kedua, ini saya sekalian sosialisasi kepada pemirsa Inspira. Tolong ya, kepada pemirsa Inspira, saya minta tolong banget ini. Anda ini kan sudah nonton TV Inspira, ini TV digital. Dan pasti di rumah Anda, pemirsa Inspira pasti punya setidaknya
Yang pertama punya set-top box, ya. Yang kedua punya TV digital atau smart TV atau hybrid TV. Pasti salah satunya punya. Nah, tolong kepada pemirsa disosialisasikan minimal ke tetangga agar mereka pun dapat menikmati konten digital, atau ke saudara yang lebih jauh, kan tetangga dekat ke saudara. Nah, baik. Itu langkah sederhana agar kemudian masyarakat membeli peralatan untuk dapat menerima siaran digital. Yang kedua, Mbak, tadi saya katakan sebenarnya tugas siapa sih? Tugas pemerintah. Cuman KPI sadar bahwa pemerintah ini tidak bisa bergerak sendiri, dia harus dibantu. KPI tidak ingin pemerintah jalan sendiri, tidak ingin. Karena ini tugas yang berat, KPI bersedia menanggung beban itu. Jadi KPI dengan pemerintah, nanti juga kita ajak semua stakeholder, asosiasi seperti ATSDI, ATVSI, ATVNI, ATVRI, semua kita ajak gabung, memikul beban bersama. Baik. Agar kemudian analog switch off ini bisa sukses dan bisa lebih cepat dari yang ditargetkan oleh kita. Ditargetkan oleh undang-undang ya, 2/11/22. Saya sih inginnya tadi 10/3/22 sudah cut off analog dan kita menonton siaran digital. Baik, semoga bisa terwujud ya Pak Agung ya. Amin. Tapi apakah betul dengan analog switch off ini bisa memberikan keuntungan negara yang begitu besar, Pak? Iya, jelas. Jelas banget. Makanya saya tuh kadang berpikir ya, sejak saya menjadi komisioner KPI tahun 2016, saya tuh berpikir, kenapa kok kita nggak dari dulu itu melakukan cut off analog? Karena keuntungannya itu sangat luar biasa. Keuntungan kita ya untuk yang pertama dari sisi KPI, misalnya gini, keanekaragaman konten itu lebih terjamin. Diversifikasi pemilik lebih terjamin kalau kita digital. Tentu ini sesuai dengan Undang-Undang 32 bahwa KPI harus menjamin minat, kenyamanan, dan kepentingan publik. Ya. Itu minimal itu. Nah, kalau dari pemerintah tadi, pemasukan dari pemerintah. Tentu pemerintah tidak akan kesulitan seperti sekarang kalau pemerintah itu sudah asuh dari dulu. Kita bisa 5G, kita bisa menyerap tenaga kerja. Nah, tapi apapun itu, ya kita patut bersyukur. Tadi saya katakan di awal, ya patut bersyukur bahwa ternyata kita sudah akan asuh 2 tahun lagi. Nah, sekarang ini kan sudah ada undang-undangnya, artinya ini sudah ada anugerah. Jadi undang-undang itu anugerah loh. Karena di bidang penyiaran itu mencantumkan ASO 2022. Nah, tinggal bagaimana kita memaknai anugerah itu. Tentunya kita memaknai dengan bekerja keras agar semua masyarakat itu menikmati siaran digital sesuai pada waktunya. Baik, Pak Agung, semoga perjuangan yang selama ini digaungkan untuk berpindah dari analog menuju digital bisa segera terwujud. Berbagai pekerjaan rumah tangga yang saat ini belum selesai, kini sedang dikebut agar cepat selesai dan siap mengubah siaran televisi di Indonesia menjadi lebih baik, membawa Indonesia ke arah yang maju. Saya Happy Adisti bersama narasumber kami dari Ketua KPU Pusat Agung Supriyo mohon pamit. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Inspira dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.